Assalamualaikum, masih bersama saya di channel saya yaitu Bu Ani Channel di Opterjinya Obrolan Terapi Jiwa. Kali ini saya akan membahas sebuah kekuatan, dahsyatnya kekuatan sebuah pikiran. Hati-hati dengan dahsyatnya dari sebuah pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita itu akan menentukan baik dan buruknya nasib kita. Maka itu di Opterji ini, di obrolan terapi jiwa ini, saya ingin membahas tentang begitu dahsyatnya kekuatan dari pikiran kita sendiri dan kamu harus ngerti. Karena apa? Bila mana kamu salah, bila mana kamu tidak paham, tidak ngerti, kenapa nasibmu selalu buruk, hidupmu selalu tidak baik, bisa jadi itu semuanya karena pengaruh dari keputusan pikiran dari diri kita sendiri. Makanya di konten kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya dan dahsyatnya kekuatan dari pikiran kita sendiri. Karena saya sudah mengalaminya. Saat kita berpikir negatif, selalu berpikir negatif, apa yang akan terjadi pada kehidupan kita, pada nasib kita yang menghampiri kita, yaitu kehidupan kita selalu dihampiri dengan seringkali kesialan, ketidakberuntungan, hidup kita tuh jauh dari ketenangan, hidup kita tuh jauh dari keberuntungan. Itu sesungguhnya yang menjadikan diri kita itu seringkali kita merasa bilang, ih apes banget ya aku, kenapa ya kok aku udah jadi orang baik, tapi kok apes banget ya, gitu. Sebenarnya bisa jadi itu pengaruh dari sebuah pola pikiran kita sendiri. Maka itu, saya ajak kalian nonton live saya ini, nonton acara Opterji saya, video Opterji saya, yaitu obrolan terapi jiwa. Saya ingin menerapi jiwa, saya ingin mengeserkan apa yang sudah saya rasakan, apa yang saya katakan setiap di dalam video-video saya, itu adalah kisah nyata yang saya alami, yaitu pengalaman hidup saya. Saat saya dulu selalu berpikiran positif, berpikiran negatif, yang terjadi apa? Hidup saya itu jauh dari keberuntungan, jauh dari ketenangan, lebih sering terjadi kayaknya aku ini udah bener gitu loh. Aku ini udah jadi orang baik. Kok salah melulu, apes melulu, sial melulu gitu. Ternyata yang memancing ketidakbaikan itu menghampiri kehidupan saya, ternyata adalah pola pikir saya sendiri. Keputusan yang terjadi dari pikiran saya sendiri. Lalu saat saya menyadarin, saya sudah melewati dari sebuah kehidupan yang sangat melelahkan, capek banget, saya di ambang keputusasaan. Karena apa? Kegagalan itu selalu yang menghampiri hidup saya. Lalu pada saat saya, seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, yaitu video ritual sakti, ya video ilmu jitu, cara membayar hutang, ritual sakti, cara melunasi hutang, lalu ilmu jitu. Di situ setelah saya menyadari kenapa ya nasib saya kok selalu kayak gini gitu. Akhirnya saya introspeksi diri. Ternyata semua itu terjadi karena keputusan pikiran saya. Lalu saya mencoba merubah mindset saya, merubah pola hidup saya, merubah pola pikir saya. Saya selalu mengambil keputusan yaitu dengan pikiran tenang, positif, dan tidak melepaskan diri saya, yaitu latihan spiritual saya, keyakinan saya, menyerahkan diri saya, berserah diri saya pada Gusti Allah, pada kekuatannya. Di situ saya mulai dapat ketenangan dan saya mencoba mengolah pikiran sampai hari ini. Saya itu selalu berpikiran positif. Sekalipun ada orang jahat sama saya selalu berpikiran positif. Yang saya lakukan kalau saya sedang berhadapan dengan orang jahat,
orang tidak baik, saya cukup mengetahuinya. Lalu saya membuat benteng batasan, yaitu saya harus melindungi diri saya. Saya tidak lagi sibuk dengan niat jahatnya, niat julidnya, niat tidak baiknya ke saya. Tidak perlu saya pikirkan. Tapi saya lebih berdiri siaga, ibaratnya saya itu siaga menjaga diri saya sendiri supaya saya nggak ke-trigger pada orang yang berniat tidak baik pada saya. Jadi sekarang ini saya kalau sudah tahu teman, keluarga, anak, suami, siapapun yang dikeliling saya kok tahu dia itu nggak baik gitu. Ya udah, saya nggak komplain apa-apa, saya cukup tahu, saya simpan, lalu saya mengambil tindakan yaitu apa? Pikiran positif. Saya berhati-hati, lebih berhati-hati. Kalau dia membahayakan, saya jaga jarak. Kalau dia hanya hubungan seperti teman atau saudara jauh, saya cukup menjaga jarak, membatasi. Tapi kalau dia adalah anak kandung saya cukup tahu dan menjaga jarak, menjaga diri saya sendiri. Kalaupun itu pasangan saya tahu pasangan saya, nggak baik. Dia punya pikiran nggak baik. Dia punya niat nggak baik. Ya udah cukup tahu aja. Jadi dari situ, saya nggak perlu takut dengan apapun. Orang yang berniat jahat pada saya, orang yang berniat nggak baik pada saya, orang-orang yang di sekeliling, aku cukup tahu dan saya tidak akan komplain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, saya mampu menghandle hidup saya bisa hidup dengan tenang. Disitulah saya belajar mengolah pikiran saya. Dan ternyata, dahsyatnya sebuah keputusan dari pikiran kita itu adalah apa? Yang terjadi, yang saya alami, saat saya berpikir positif, baik, ternyata yang mendekat pada saya adalah kebaikan, rezeki kebaikan, keberuntungan. Itu yang saya rasakan. Dari situ saya mulai belajar, berarti keputusan hidup ini, kita itu menderita, kita bahagia, adalah semuanya bersumber dari kekuatan pikiran diri kita sendiri. Maka itu di konten video ini, saya katakan bahwa hati-hati dengan kekuatan pikiran diri kita sendiri. Karena baik dan buruknya yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya setelah saya alami, saya sendiri ngalamin, saya rasakan ternyata itu adalah buah dari keputusan pikiran kita sendiri. Maka itu pentingnya kita mengenali diri sendiri untuk apa? Untuk kita menjaga diri sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada dua. Kenapa ada orang bilang ada di dalam tubuh kita ada malaikat putih, ada malaikat hitam. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan itu ya pikiran kita sendiri. Jadi ternyata setelah aku belajar mengenali diriku sendiri tentang keputusan dari pikiran saya sendiri, saya sudah mampu menghandlenya, saya sudah tahu aku lebih hati-hati. Aku lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dari pikiran saya. Jadi aku lebih ke arah ke nilai-nilai positif gitu. Saya nggak pernah mau berpikir saya mencoba mengurangi kebiasaan kepo, kebiasaan mikirin orang, kebiasaan ngurusin hidup orang. Jadi saya lebih fokus ke arah mikirin yang baik-baik buat diri saya. Ternyata benar-benar luar biasa jitu. Kalau kamu nggak percaya, ya sehabis nonton video saya, coba ikutin apa yang saya katakan. Mulailah, jangan sibuk, otak kita jangan dipakai, pikiran kita jangan dipakai untuk ngurusin orang, sibuk ngurusin orang yang pada akhirnya kita nggak sibuk ngurusin diri sendiri, kita lupa dengan memikirkan diri sendiri, di situ akan terjadi. Makanya seringkali kita itu hidup, kok aku nggak beruntung ya, kok aku sial terus, kok aku dapat masalah terus. Ternyata itu setelah saya mulai belajar, yaitu mengenali sebuah kekuatan dahsyat dari pikiran kita sendiri, baik dan buruknya hidup kita ternyata yang nentuin ini. Pikiran kita sendiri. Sekarang karena saya udah tahu, saya hidup kayaknya lebih tenang, lebih jarang dapat masalah. Kayaknya hidup itu tenang banget gitu. Rezeki juga masuknya lebih gampang, lebih mudah. Coba ya, setelah kalian nonton video-video saya ini, kalian praktekin.
Yang tadinya tukang kepo, tukang julid, hatinya suka banget gitu, irian atau dengkian sama orang, lepasin. Sibukin aja mikirin yang baik-baik buat diri sendiri, nyusun rencana hidup, gimana kita selamat, diri kita bahagia, happy, kita hidup tenang, aman, di zona aman, terus aja kamu jadi bos buat dirimu sendiri, kamu jadi manajer buat dirimu sendiri. Nanti akan ada perubahan. Makanya itu yang disebut selalu ada kata-kata orang cerdas, orang pintar. Kalau kau ingin hidupmu berubah, yang dirubah bukan apa-apamu, tapi mindsetmu. Mindset itu adalah pikiran. Karena yang membuat hidup kita sukses, kita menderita, kita itu selalu dalam masalah, ternyata pikiran. Gitu. Setelah saya mengikuti, belajar merubah mindset hidup saya, alhamdulillah benar-benar hidup saya lebih terlihat fresh, lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang, dan perasaan rezeki lebih mudah merapat. Dan rezeki yang datang kepada tubuh kita sesuai dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita yang bagus-bagus, pikiran kita positif, yang baik-baik, rezeki yang merapat ke kita juga rezeki yang baik. Lalu orang yang merapat ke kita, yang mendekat ke kita, kalau pikiran kita bersih, baik, positif, kita akan hidup dikelilingi, diketemuin orang-orang baik. Itu yang saya lakukan. Jadi, kalau kamu suka dengan video saya ini, yaitu dahsyat kekuatan pikiran kita sendiri adalah penentu nasib kita, hidup kita, jangan lupa tonton sampai habis ya, dan bantu di subscribe. Karena apa? Dengan kalian ikut mensupport Bunda Ani di konten-konten obsterji saya, obrolan terapi jiwa saya bisa terus membuat sebuah edukasi-edukasi yang mungkin bermanfaat buat kita yang sedang dalam ketidaktahuan. Kita mau bertanya ke siapa, kita nggak ngerti. Kemungkinan saat kamu main handphone, scroll-scroll, ketemu pas berhenti di channel saya. Jangan lupa berhenti dan tonton. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Seperti itu yang saya bisa sharekan. Ini adalah pengalaman hidup saya. Bukan saya mencontoh atau mengarang cerita. Ini benar-benar mutlak. Saya yang alaminya. Saya benar-benar melihat hasil dari perubahan hidup saya setelah saya menyadari bahwa dahsyatnya power pikiran kita sendiri itulah penentu hidup kita. Baik dan buruk hidup kita ternyata yang menentukan adalah pikiran kita sendiri. Makanya kalau kamu ingin berubah, rubah dulu mindset kamu, rubah dulu cara berpikir kamu, rubah dulu pola pikir kamu dan pola hidup kamu. Pasti kamu akan ketemu seperti yang saya rasakan. Boleh dicoba setelah turun dari video ini. Oke, sampai jumpa. Salam Rahayu, terima kasih.